Kembali lagi di channel kesayangan kalian, di mana kita bakal bahas salah satu di sini adalah kuis ya. 10 kotak kuis di mana materinya adalah kemerdekaan sampai reformasi. Kira-kira siapa nih yang suka sejarah? Langsung saja guys. Oke. Di sini ada 10 soal, kita buka yang nomor 1. Tanda awal dari Orde Baru adalah, jawabannya apa nih guys? 3, 2, 1. Tanda awal dari Orde Baru adalah Super Semar. Dan juga digantikannya Soekarno atau presiden pertama kita menjadi Soeharto. Ya, itu ada transisi di mana pergantian Soekarno menjadi Soeharto. Itu adalah tanda dari awal Orde Baru dimulai. Langsung kita ke soal yang kedua guys. Kira-kira apa soalnya? Ini dia. Kapan pemilu atau di mana pemilu dilaksanakan pada kabinetnya siapa? Nah, silakan. 3, 2, 1. Pemilu itu sebenarnya terjadi pada tahun 1955 ya. Di mana ini ditandai atau berada pada kabinetnya yang kelima atau kabinetnya Burhanuddin Harahap. Ya, ada 7 kabinet dan pemilu baru terpikirkan itu di kabinet yang kelima, yaitu Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 guys. Itu pemilu pertama kali ya. Nomor 3. Langsung aja guys. Kira-kira pertanyaan apa? Siapa pengganti mundurnya Soeharto? Itu sudah tahu ya. Ketika Soeharto itu mengundurkan diri. Nah, siapakah penggantinya? 3, 2, 1. Jawabannya adalah betul sekali, yaitu B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie, atau yang disebut dengan atau mempunyai julukan ya Mr. Crack. Dan dia punya 11 trademark yang diakui dunia. Ya. Dan ini digantikan. Kenapa? Karena bulan Mei 1998 Soeharto itu mundur. Ya. Kemudian diganti oleh wakilnya saat itu adalah B.J. Habibie. Jadi daripada kekosongan kekuasaan maka digantikanlah ya dengan kekuasaan dari B.J. Habibie. Lanjut guys. Nomor 4. Organisasi yang bertujuan untuk mengganti ideologi Islam itu dinamakan. Nah, pada saat itu kan ada gejolak ya. Kira-kira organisasi apa nih? 3, 2, 1. Jawabannya apa? Betul sekali, yaitu DITII atau Darut Islam Tentara Islam Indonesia. Ya, bukan PKI, karena PKI itu hanya bertujuan mengganti ideologi menjadi komunis. Ya, tapi untuk Islam, ideologi Islam itu adalah DITII. Lanjut. Nomor yang kelima, guys. Nomor 5, pertanyaannya adalah, tempat dibacakannya teks proklamasi itu di rumahnya siapa atau di mana? Siapa yang bisa jawab? 3, 2, 1. Jawabannya adalah betul sekali ya. Ini ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tapi kalau dirumuskannya itu di rumahnya Laksamana Maida. Tapi kalau ini teks proklamasi itu disusun atau dibacakan ya oleh Soekarno dan didampingi oleh Hatta. Itu pada Pegangsaan Timur nomor 56. Kita lanjut. 5 soal. Siapa yang masih
menjawabnya benar semua. Komen guys, komen ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6, ini adalah cikal bakalnya nih. Peristiwa pengasingan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Ya, dari pengaruh Jepang ya guys. Itu dinamakan peristiwa apa? 3, 2, 1. Jawabannya adalah betul sekali ya. Ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang ada di Karawang, Jawa Barat, di mana Soekarno-Hatta itu diculik, dalam tanda kutip diasingkan agar tidak terjadi pengaruh Jepang terhadap Soekarno-Hatta. Ini gejolak antara golongan tua dan golongan muda sebenarnya. Hanya saja ya, golongan muda itu kan berapi-api, menggebu-gebu, kapan gitu ya. Tapi justru golongan tua berpikir, nah kalau sekarang gimana, ini gimana, itu gimana. Jadi lebih berpikir sebab dan akibatnya. Makanya ini, peristiwa ini Soekarno-Hatta itu diasingkan dengan naik 2 mobil. Oke. Lanjut. Nomor 7. 3 partai besar yang ada pada Orde Baru adalah 3, 2, 1. Ya. Jawabannya adalah betul ya. P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, dan juga Golkar atau golongan karya. Betul sekali guys. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Siapa sih ketua BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa nih? Ayo, 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa? Betul sekali. Ketua BPUPKI saat itu adalah Dr. Rajiman Widodiningrat. Atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Di mana sidangnya tersebut melahirkan rancangan undang-undang. Bayangin kalau nggak ada BPUPKI, mungkin kita nggak punya dasar gitu ya, ideologi gitu ya. Oke, nomor 9. Ini ada gambar ya. Ini adalah lokasi perobekan bendera Belanda terjadi di mana? Yo. 3, 2, 1. Iya, betul sekali ya. Ini terjadi di Surabaya, yang menjadi cikal bakal adanya 10 November atau ya Hari Pahlawan, di mana ini adalah peristiwa perobekan bendera ya Belanda menjadi merah putih. Yang merobeknya adalah Haryono, orang Indonesia yang bernama Haryono itu merobek. Sehingga kalau sekarang hotel ini, Hotel Yamato, sudah berganti ya menjadi Hotel Majapahit yang ada di Surabaya. Siapa yang pernah ke sana? Komen. Oke. Kita di ujung nih, nomor 10 guys. Nah, pemilihan badan konstituante terjadi pada tahap pemilu keberapa? Oh, tadi soal pemilunya itu terjadi di kabinet siapa? Ya, kalau di sini ada 2 tahap kan? Nah, ini tahap keberapa pemilihan badan konstituante? Kira-kira 3, 2, 1. Oke, jawabannya kalau nggak 1, 2 ya. Jadi yang benar adalah jawabannya tahap kedua guys. Oke, jadi badan konstituante kalau zaman sekarang itu seperti menteri gitu ya, DPR, DPD dan gitu. Ya, walaupun badan konstituante akhirnya dimakzulkan guys lewat dekret presiden ya. Oke, itu dia 10 soal yang berkaitan dengan kemerdekaan sampai reformasi. Semoga ini bisa menambah wawasan kamu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Kita akan lanjut ke kuis materi selanjutnya. Kira-kira apa nih? Komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.